Halo teman-teman, saya Yenina Witasari dan rekan saya Baby Karisma akan mempresentasikan kebahasaan novel. Di Indonesia ada banyak anak-anak remaja yang memiliki ketertarikan untuk menulis, baik buku, novel, cerpen, atau karya sastra lainnya. Salah satunya adalah seorang dara bernama Latisa Safa Naraswari. Ketertarikannya dalam menulis membuatnya menciptakan sebuah buku berjudul Drifting Away yang berisi karya seni tingkat tinggi. Buku itulah yang kemudian mengantarkannya pada Museum Rekor. Unsur-unsur intrinsik novel. Ada tema, plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. 1. Tema. Pengertian tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Staton menjelaskan bahwa tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan sub-subtema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari keseluruhan cerita. 2. Plot. Pengertian plot. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis. Staton juga berpendapat bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot juga dapat berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi. 3. Tokoh. Pengertian tokoh. Tokoh rekaan dalam sebuah karya fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang dan tinjauan seperti tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh berkembang, dan tokoh tipikal. 4. Latar. Pengertian latar. Latar menurut Abrams adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Peristiwa yang diceritakan. Siswandarti juga menegaskan bahwa latar adalah pelukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut, latar dapat disimbolkan sebagai pelukisan tempat, waktu, dan suasana pada suatu peristiwa yang ada di cerita fiksi. 5. Sudut pandang. Pengertian sudut pandang. Unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. Nur Giantoro berpendapat bahwa sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Siswandarti juga sependapat bahwa sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang menurut Nur Giantoro dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona ketiga, dia, dan sudut pandang persona pertama, aku. 6. Amanat. Pengertian amanat. Amanat atau nilai moral merupakan unsur inti dalam karya fiksi yang mengacu dan nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Majas perbandingan. 1. Metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat atau merupakan gabungan dua hal yang berbeda yang dapat membentuk suatu pengertian baru. Contoh: A. Dia dianggap anak emas majikannya. B. Perahu itu menggergaji ombak. C. Perpustakaan adalah gudang ilmu. 2. Perumpamaan. Majas perumpamaan atau majas asosiasi adalah suatu perbandingan dua hal yang berbeda, namun dinyatakan sama. Contoh: A. Bagaikan harimau pulang kelaparan. B.
semangatnya keras bagaikan baja. C. Seperti menyulam di kain yang lapuk. Majas perbandingan 3. Alerogi. Majas alegori adalah majas perbandingan yang memperlihatkan suatu perbandingan yang utuh. Contoh: A. Suami sebagai nakoda, istri sebagai jurumudi. B. Cerita kancil dengan buaya. C. Kancil dengan burung gagak. 4. Metonimia. Majas metonimia adalah majas yang memakai merek suatu barang. Contoh: A. Kami ke rumah nenek naik kijang, mobil. B. Di kantongnya selalu terselip gudang garam, rokok. C. Setiap pagi ayah selalu menghirup kapal api, kopi. Lima. Hiperbola. Majas hiperbola adalah suatu gaya bahasa yang bersifat melebih-lebihkan. Contoh: A. Ibu terkejut setengah mati ketika mendengar anaknya kecelakaan. B. Tumbuhnya tinggal kulit pembalut tulang. C. Suaranya menggelegar membelah angkasa. 6. Personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda, sehingga benda mati seolah-olah hidup. Contoh: ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. B. Awan menari-nari di angkasa. Baru saja berjalan 8 km, mobilnya sudah batuk-batuk. C. Badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. 7. Antonomasia. Majas antonomasia adalah majas yang menyebutkan nama lain terhadap seseorang yang berdasarkan ciri atau sifat menonjol yang dimilikinya. Contoh: A. Si pincang. B. Si jangkung. C. Si keribu. 8. Simile. Majas simile atau persamaan. Majas ini mengandung perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit adalah langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Untuk itu, ia memerlukan upaya yang secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu, yaitu kata-kata seperti sama, sebagaikan, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Contoh majas persamaan atau simile. A. Mukanya merah laksana kepiting rebus. B. Bibirnya seperti kepiting batu. 9. Alusio. Majas alusio adalah majas yang mempergunakan peribahasa atau kata-kata yang artinya diketahui umum. Contoh: upacara ini mengingatkan aku pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. 10. Simbolik. Majas simbolik adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan membandingkan dengan benda-benda lain. Contoh: A. Dia menjadi lintah darat. B. Teratai, lambang pengabdian. C. Bunglon, lambang orang yang tak berpendirian. 11. Sinekdoke. Sinekdoke adalah majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. Majas sinekdoke terdiri atas dua bentuk berikut: pars pro toto, yaitu menyebutkan sebagai untuk keseluruhan. Contoh: A. Hingga detik ini ia belum kelihatan batang hidungnya. B. Per kepala mendapat 300.000. Totem pro parte, yaitu menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh: A. Dalam pertandingan final bulu tangkis RT3 melawan RT7. B. Indonesia akan membeli idolanya malam nanti. Majas pertentangan. 1. Antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berlawanan. Contoh: air susu di dalam air tuba. 2. Simbolik.
Majas litotes adalah majas yang digunakan untuk mengecilkan kenyataan dengan tujuan untuk merendahkan hati. Contoh, mampirlah ke gubuk saya, padahal rumahnya besar dan mewah. Tiga, oksimoron. Majas oksimoron adalah majas yang antar bagiannya menyatakan sesuatu yang bertentangan. Contoh, cinta membuatnya bahagia, tetapi juga membuatnya menangis. 4. Kiasmus. Majas kiasmus adalah majas yang berisi perulangan dan sekaligus mengandung inverse. Contoh, mereka yang kaya merasa miskin, dan yang miskin merasa kaya. 5. Antanaklis. Majas antanaklasis adalah majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Contoh, ibu membawa buah tangan, yaitu buah apel merah. 6. Paradoks. Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Contoh, aku merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang ramai ini. B. Hatiku merintih di tengah hingga bingar pesta yang sedang berlangsung ini. Majas sindiran. 1. Ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa yang bersifat menyindir dengan halus. Contoh, bagus sekali tulisanmu, sampai-sampai tidak bisa dibaca. B. Kamu datang sangat tepat waktu. Sudah 5 mobil tujuan kita melintas. C. Kamu pintar sekali, nilai rapotmu merah semua. 2. Sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Contoh, perilakumu membuatku kesal. Majas sindiran sarkasme. Sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar. Majas ini biasanya diucapkan oleh orang yang sedang marah. Contoh, maumu tak aku melihatmu pergi kamu. B. Dasar kerbau dungu. Kerja begini saja tidak becus. Majas penegasan. Tautologi. Majas tautologi adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kata-kata yang sama artinya, bersinonim, untuk mempertegas arti. Contoh, saya khawatir dan was-was dengannya. B. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bertukar pikiran saja. Majas repetisi. Majas repetisi adalah majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Contoh, selamat tinggal pacarku, selamat tinggal kekasihku. B. Marilah kita sambut pahlawan kita. Marilah kita sambut idola kita. Marilah kita sambut putra bangsa. Majas penegasan. 3. Retoris. Majas retoris adalah majas yang berupa kalimat tanya yang jawabannya sudah diketahui. Contoh, siapakah yang tidak ingat hidup? B. Apakah ini orang yang selama ini kamu bangga-banggakan? 4. Antiklimaks. Majas antiklimaks adalah majas yang menyatakan sesuatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Contoh, para bupati, para camat, dan para kepala desa. B. Kepala sekolah, guru, dan siswa juga hadir dalam acara syukuran itu. Majas penegasan. 5. Klimaks. Majas klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin berdebat. Contoh, semua anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan kakek. B. Ketua RT, RW, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun tak berhak mencampuri urusan pribadi seseorang. 6. Paralelisme. Majas paralelisme adalah majas perulangan sebagaimana halnya repetisi disusun dalam baris yang berbeda. Biasanya ada dalam puisi. Contoh, hati ini biru, hati ini lagu, hati ini debu. B. Cinta adalah pengertian, cinta adalah kesetiaan, cinta adalah rela berkorban. Majas penegasan. 7. Antonomasia. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud untuk menegaskan arti suatu kata. Contoh, mari naik ke atas agar dapat melihat pemandangan. B. Semua siswa yang di atas agar segera turun ke bawah. Simile. Majas aliterasi adalah majas yang memanfaatkan kata-kata yang bunyi awalnya sama. Contoh,
A. Inikah indahnya impian? B. Apakah akan akrab? 9. Eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan ungkapan yang lebih halus. Contoh majas eufemisme adalah A. Untuk mengatasi masalah keuangan, perusahaan itu merumahkan sebagian karyawannya, mem-PHK. B. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM atau kenaikan harga. 10. Elipsis. Majas elipsis adalah majas yang menghilangkan suatu unsur kalimat. Contoh, A. Kami ke rumah nenek, penghilangan predikat pergi. B. Aku kerja. Majas penegasan. 11. Retorik. Retorik adalah majas yang berupa kalimat tanya namun tak memerlukan jawaban, tujuannya memberikan penegasan, sindiran atau menggugah. Contoh, A. Kata siapa cita-cita bisa didapat cukup dengan sekolah formal saja. B. Apakah ini orang yang selama ini kamu bangga-banggakan? Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan dari kami. Saya Yani Novitasari. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.